Orang intrik semua kan. Mereka itu pakai alasan-alasan intrik itu. Cuma bilang kalau saya ini tidak sportif. Kurang suka saya. Secara usaha tempel ban, mereka itu kan sebenarnya soal supernatural saya ini. Kalau tidak ada proses supernatural ini, yakin saya tidak ada itu. Itu semuanya kan diseleksi, ya kan? Dipastikan begitu. Nah, kan persoalan supernatural masuk ke Iwan Koral ini, seakan-akan mereka itu punya uang, berkeuangan. Itu semuanya soal supernatural. Berkomplotan dia sama sampai lokal, daerah-daerah kemana-mana kan, daerah Aceh, daerah Pekanbaru. Itu komplotan supernatural, tersangka supernatural. Campur pula orang gila di jalanan kan. Usaha tambal ban itu ada pula orang gila di jalanan. Hari-hari sejak tahun-tahun berlalu saya udah buat konferensi-konferensi, saya udah reporting kan internet. Dari pengalaman ini saya tahu, mana mungkinlah Pak Prabowo ya. Anda Pak Prabowo yang di sini bagaimana sebenarnya? Saya disuruh ngomong konteks katanya tempel ban lokal daerah-daerah se-Indonesia. Dari Aceh sampai kepada Papua bermasalah katanya. Nah, perlu Iwan Koral untuk ngomong juga. Mereka itu perkara supernatural. Mereka itu marak tempel ban dan merasa kalau Iwan Koral ini kecengan ataupun sepele. Itulah maksud saya. Bahwasanya ini semua sebenarnya kan dari kemarin itu syukur, alhamdulillah saya rekam ya secara recording suara. Sudah kita ngomong hari demi hari, tahun demi tahun kan. Kalau tidak, bagaimana ini? Orang-orang yang tidak berkomitmen secara urusan perkara supernatural, termasuk juga tukang tempel ban itu kan, dinyatakannya tadi konteksnya menyatakan bahwa mereka itu sama sekali tidak mau bertanggung jawab ataupun tidak mau tahu tentang urusan Iwan Koral ini. Menyepelekan Iwan Koral ini tentang usaha tambal ban ataupun mereka itu menyelenggarakan usaha tambal ban lokal daerah-daerah se-Indonesia. Seakan-akan mereka itu punya uang. Kalau saya nyatakan, yakin saya sesungguhnya tanpa ada persoalan ini, tidak ada itu usaha tambal ban dalam perbengkelan. Kalangan supir angkot sudah mengatakan pada saya bahwasanya usaha tambal ban itu kecil, nggak ada itu usaha tambal ban. Hanya karena perkara supernatural yang dimasukkan Iwan Koral ini, seakan-akan usaha tambal ban perbengkelan itu ada. Padahal menurut supir angkot saja mengatakan itu usaha tambal ban tidak ada. Mana ada uang dari usaha tambal ban? Demikian supir angkot menyatakan. Kalau memang ada uang dari usaha tambal ban, kami semua pun sebagai supir angkot di Medan ini mau alih usaha saja jadi usaha tambal ban, jadi usaha bengkel saja kami. Dari tahun ke tahun kami tahu, supir angkot sudah menyatakan uang tambal ban itu kecil, uang bengkel itu kecil. Maka itu supir angkot lah kami semua katanya. Itu udah jelas. Kan orang juga sejak tahun kemarin sebelum ada kontek-kontekan supernatural kita ini, pilihan usaha, wirausaha itu kan jualan pulsa, itu satu jualan pulsa, jualan pakai data, jualan pulsa ya kan. Mana ada usaha tempel ban, usaha bengkel, mana ada. Prioritas pilihan usaha itu MLM, multi level marketing. Ada pula usaha pulsa ataupun pakai data, bukan tempel ban.
Nah, seyogianya kita bicara dengan ketepatan juga. Saya ini usaha tambal ban saya, dari warisan orang tua saya. Makanya ada urusan uang ke lokasi usaha tambal ban, namun dimanfaatkan orang kan, maraklah tambal ban di mana-mana, kan begitu. Coba kalau nggak ada urusan supernatural, uang ditransfer ke lokasi usaha saya, tempel ban, tidak ada urusan itu. Mana ada usaha tambal ban ini? Itu uang-uang lokasi tambal ban atau perbengkelan itu uang supernatural. Yang dikelabui mereka soal uang saya sebenarnya itu tahun 2010 sudah dibicarakan. Bahwasanya uang untuk Iwan Korn itu ingin dilokasikan di lokasi usaha tambal ban dia, kan itu kemarin. Lalu kemudian maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Pada kata kemarin itu usaha saya itu bukan tempel ban, mungkin uang itu dilokasikan ke usaha saya yang bukan tempel ban itu. Misalnya usaha pulsa, satu pakai 10.000 saya buat 15.000, itu jadi itu 15.000. Ataupun jualan MLM, produk MLM kemarin itu, semua banyak anggota saya MLM. Namun kan pada ketepatannya tahun 2008, 10, 2010 itu usaha saya itu kan warisan orang tua, usaha tambal ban. Makanya dilokasikan usaha saya itu ke bidang usaha tambal ban saya pada itu. Nah itu sebenarnya yang terjadi. Namun mereka menyatakan seakan-akan usaha tambal ban itu ada uangnya katanya. Uang supernatural yang mau dilokasikan ke tempat saya itu. Kalau tidak karena ada uang, itu semua kan diperhitungkan secara seleksi kan. Bagaimana keterampilannya, belum lagi dari pihak distributor bagaimana, dari pihak produsen, pabrikan bagaimana. Itu kan juga mengikuti, tidak serta-merta. Apa itu semuanya ditinggal begitu aja? Sejak tahun demi tahun juga supir angkot sudah mengatakan usaha bengkel tempel ban tidak ada. Kalau itu ada, kami semua udah jadi pengusaha tempel ban dari dulu. Mana ada kami jadi usaha tempel ban? Supir angkot udah menyatakan lah kami jadi usaha angkot, supir angkot. Karena usaha tempel ban itu nggak ada. Itu kecil uangnya, hanya karena persoalan supernatural Iwan Korn ini tuh. Seakan-akan usaha tempel ban ini ada, padahal pelanggan yang bocor ban, yang mencari upah bongkar tentang mesinnya itu soal supernatural. Itu kompromi, komplotan supernatural, tersangkanya itu yang kurang bisa diterima. Karena sebenarnya kan urusan kepada Iwan Kornel itu. Ada uang mau dilokasikan ke usaha Iwan Kornel. Itu ketepatan Iwan Kornel usahanya usaha tambal ban, perbengkelan, bukan usaha pulsa. Kalau kemarin Iwan Kornel ini usaha pulsa atau usaha jual pisang goreng itu. Kalau pisang gorengnya satu 5.000, jadi 5.000 satu. Orang 1.000, kita 5.000, jadi itu. Sebab itu sebenarnya uang supernatural. Itu. Maka dari itu nanti semuanya orang jualan pisang goreng. Karena pisang goreng itu satu pisang goreng 5.000 rupiah. Nah, itu kejadiannya. Itu kejadiannya tempel ban itu. Mana saya tidak terima itu mereka maraknya tempel ban di mana-mana, merasa mereka punya uang tempel ban perbengkelan. Mana ada uang tempel ban perbengkelan? Itu uang supernatural yang beredar, yang dikonspirasikan, kompromi soal perlontean katanya. Ada masalah istom supernatural. Ada masalah prostitusi katanya. Nah itu diwujudkan mereka dalam bidang pelanggan maupun usahawan tambal ban ataupun perbengkelan komplotan tersebut. Itu kejadiannya. Makanya kita tidak terima. Saya katakan tadi, supir angkot juga sudah menyatakan sejak tahun-tahun berlalu mana ada usaha tempel ban, usaha bengkel mana ada. Kalaupun ada itu udah ganti profesi supir angkot itu jadi usahawan tambal ban. Usaha bengkel kami dari dulu kalau memang usaha bengkel itu ada. Mana eksis itu usaha tambal ban? Supir angkot sudah menyatakan begitu. Nah itulah saya nggak terima. Mana pula lagi ada pula lagi cewek-cewek kan bidang usaha tempel ban. Biasanya katanya konteks nyatakan mereka itu biasanya melacur ataupun bergerak di bidang pelacuran, prostitusi. Sekarang sudah di bidang usaha bengkel. Uang 50.000 pun tidak lagi mereka perhitungkan. Minimal 1 juta. Ada pula yang menyatakan 500.000 untuk sekali ngamal, sekali ke hotel katanya. Nah itu juga kena kalian kembang biakan itu soal usaha tempel ban, soal perbengkelan. Untuk apalah kalian omong-omongin promosikan usaha bengkel ataupun usaha tempel ban? Coba, itu kan nggak benar itu. Dimana persoalan usaha tambal ban ini mereka manfaatkan dari perkara supernatural itu kan, ketersangkaan supernatural itu kan. Dimana menyangkut juga katanya konteks terhubung tentang Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum.
Nah itu saya memang ada dengar saya bahwa mereka itu terlibat itu maraknya usaha bengkel tempel ban, keterkaitan juga prostitusi ataupun pelacuran katanya, pelacuran kampus. Ada saya dengar mereka itu menyemarakkan persoalan prostitusi kampus. Ada juga persoalan akademik kelulusan kesarjanaan katanya. Tersangka utama dari Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara menyangkut juga usaha tambal ban perbengkelan mereka. Mensuges ataupun menghipnotis mahasiswa-mahasiswinya untuk membuka usaha tambal ban, usaha bengkel. Itu saya ada dengar memang dari kemarin. Itu pun juga kan menjadi perhitungan itu. Bahwasanya usaha tambal ban ataupun perbengkelan itu kan sebenarnya dikomplotin, itu bukan diam murni itu. Ada usaha tambal ban, ada usaha bengkel, mana ada. Itu kena urusan supernatural tadi. Itulah saya keberatan bahwa sebenarnya yang usahawan tambal ban itu siapa? Saya itu yang usahawan tambal ban, Irwan Cornel. Saya ini usahawan tambal ban sejak 2008. Yang punya urusan supernatural, perkara supernatural, saya yang punya perkara supernatural sejak tahun 2008. Yang punya keuangan soal perkara supernatural, itu saya. Dan dikontek akan dialokasikan dan dikolokasi usaha tambal ban perbengkelannya. Itu saya itu orangnya. Bagaimana jadi soalnya semua buka marak tempel ban perbengkelan sampai kawin cerai berguntingan pula di situ. Dimana saya sendiri pun belum kawin-kawin sampai tahun 2021 ini. Nah, demikianlah saya keberatannya. Maka terkaitan juga pihak Universitas Sumatera Utara katanya ada dosen katanya sebagai biang kerok ataupun juga teroris supernatural ini sendiri. Secara pokok tersangka supernatural yang dimaksud itu pihak dosen katanya dari Universitas Sumatera Utara secara pokok, bukan dari universitas lain ya kan? Apa dari Universitas UISU ataupun dari Universitas Nomensen ataupun Universitas Katolik, St. Thomas, Unika. Saya dengar dari Universitas Sumatera Utara katanya secara base camp mereka itu utama dari Universitas Sumatera Utara katanya. Nah itu pun kan juga sebuah persoalan. Masa jadi urusan tambal ban? Sebenarnya kan mereka itu tersangka supernatural. Dimana uang usaha tambal ban itu ataupun uang ganti kerugian perkara itu sebenarnya kan itu bukannya di maraknya tambal ban itu. Kenapa mereka merasa bahwa usaha tambal ban perbengkelan itu berduit? Mana ada berduit kalau begitu? Itu kan namanya sudah dikerjain orang. Uang supernatural dia bilang uang usaha. Sementara Irwan Cornel ini sebenarnya yang punya uang usaha. Secara bobot usahawan, secara bobot status sebagai usahawan tukang tempel ban kata Irwan Cornel ini sejak tahun 2008 memang dikerjain, dikelabui secara persoalan supernatural. Sebenarnya soal tambal ban, lalu kemudian dibilang soal tukang tambal ban, kan begitu. Nah itu saya nggak terima dan saya komplain sebenarnya kan. Kalau udah di konteks ini menyatakan bahwa Irwan Cornel ini mau diurus keuangannya, saya menjelaskan demikianlah. Apabila memang ada itikat ataupun niat baiknya kan, ya itulah penjelasannya. Bagaimana itu marak usaha tambal ban? Sebenarnya kalian ini mau sosial aktivis bidang apa? Bidang tambal ban. Ada pula saya dengar dari kemarin bidang prostitusi, bidang pelacuran. Ada pula saya dengar kemarin pada bidang orang-orang gila di jalanan, orang-orang gila yang ada di dalam lubang paret itu, yang bau paret itu. Sebenarnya kalian mau urusan apa kalian? Aneh-aneh semua urusan kalian ini. Bidang tempel ban, dimana usahawannya pun semuanya juga bisa, siapa saja juga bisa. Ternyata urusan uangnya uang supernatural, uang yang dimasukkan Irwan Cornel, kan itu sebenarnya. Jadi itu juga sebenarnya saya keberatan, saya komplain kan. Menyemarakkan usaha tambal ban atau perbengkelan, saya rasa tidak begitu juga menyemarakkan usaha bengkel ataupun tempel ban secara nasional Indonesia. Kenapa juga? Itu bagaimana itu modelnya itu semuanya pun bisa. Yang mana saja dari lingkungan apa saja bisa. Apa dia preman, apa dia siapa juga bisa. Tidak juga soal Irwan Cornel kan. Kalau Irwan Cornel kan lain cerita. Dia bikin usaha tambal ban, itu kan beda cerita. Dia memanfaatkan tempel ban tadi kan secara nasional Indonesia. Itu orang-orangnya itu kan semana juga bisa. Itu bagaimana itu? Itu kan nggak jelas begitu. Mana uangnya pun ternyata uang yang beralasan soal supernatural ini. Coba kalau tidak ada soal supernatural ini. Makanya orang juga banyak yang meminati menjadi penjual pulsa.
jual kartu pakai data. Di mana-mana orang buka counter pakai data, buka counter jualan pulsa. Tidak dari kemarin begitu. Mana ada yang buka usaha tambal ban, usaha bengkel. Itu semua uang karena supernatural yang dimasukkan Iwan Cornell, dikomplotin sampai tahun sekarang ini. Kalau tidak, tapi saya katakan tadi, supir angkot juga sudah ngomong, sudah komplain. Mana ada usaha tempel ban, usaha bengkel, mana ada itu? Kalaupun ada itu, sudah sejak dari dulu supir-supir angkot itu sudah alih profesi jadi tukang tempel ban. Mana mau dia nyupir angkot? Konteks perangkot sudah menyatakan demikian, dimana juga menyangkut tentang pengusaha-pengusaha tambal ban ataupun perbengkelannya. Saya komplain itu usaha-usaha tambal ban perbengkelan itu pelaku tersangka supernatural human commanding Ghost Grave yang seharusnya dipertanggungjawabkan ketersangkannya, ganti kerugiannya kepada nama Iwan Cornell, begitu kan? Termasuk pula mereka itu katanya komplotan satu jaringan, satu keluarga, satu suku bersama. Itu mungkin juga mencengangkan. Dan kemarin itu persoalan terkait supernatural. Kenapa Iwan Cornell hubungan sama Universitas Sumatera Utara? Nah, udah timpang lagi kan? Jadi Universitas Sumatera Utara jadi tersangkanya. Nah, itu maksud saya. Masa orang itu jadi punya uang? Jadi kita lagi urusan sampai tahun 2021 ini. Jadi mereka itu lalu kemudian punya uang tambal ban. Saya udah dengar dari konteks perbankan BRI ataupun dari pegawai perbankan menyatakan usaha-usaha tambal ban ataupun perbengkelan itu rekening banknya itu berblok-blok itu. Uangnya itu 100.000 semua. Itu kan juga menjadi persoalan kan? Dimana sesungguhnya seperti saya katakan dari sejak tahun 2008. Dia namanya tukang tambal ban yang berperkara supernatural itu Iwan Cornell ini. Dasar RCTI aja sejak tahun 2008 sudah tahu kan? Itu urusan tambal ban, tukang tempel itu orang Medan namanya Cornell. Itu tahun 2008, 2009, 2010. Kenapa jadi semuanya orang buka tempel ban? Bagi maraknya usaha bengkel. Mak Lonte pun juga buka usaha tempel ban, buka usaha bengkel. Pada sebelumnya jualan pulsa kan? Jualan pakai data, jualan kartu pakai data. Mau sekarang semuanya juga udah marah buka usaha ban, pakai becak-becak apa itu, botek itu pun mereka mau. Nah, di sini maksud saya mau komplain tentang urusan keuangan saya. Seharusnya kan menyadari diri soal apa? Saya ini kemiskinan. Karena saya ini pelopor. Saya ini orang yang sebenarnya berurusan. Masa sampai sekarang saya dicuekin? Tidak dikhawatirkan. Masuk juga soal perjodohan saya, soal perempuan saya. Itu bagaimana soal perempuan saya jadinya urusannya? Bahkan saya dengar konteksnya katanya anak Prabowo semua. Wah, semuanya anak perempuan itu anaknya Prabowo. Jadi semuanya anak gadis Prabowo ada di kota Medan. Banyak yang kos-kosan itu yang ada di USU itu semuanya anak Bapak Prabowo. Itu bagaimana urusannya? Ada pula lagi anaknya Ibu Megawati Soekarno Putri. Semalam kemarin saya dengar kontennya sebenarnya soal prostitusi kampus. Kenapa jadi urusannya anak gadisnya Prabowo lagi kos di USU? Itu kan juga soal persoalan. Menyangkut juga tentang keuangan saya kan, dimana saya kemiskinan sampai tahun 2021 ini. Wah, saya belum punya uang sementara saya ini pelopor bidang usaha bengkel yang beralasan soal uang supernatural. Komplotannya sudah termasuk pelanggannya, orang yang mau isi angin, orang yang bocor ecek-ecek, orang yang robek bannya ecek-ecek. Semuanya sudah nempel, sudah ganti ban di tempat orang. Sementara saya kemiskinan dulu sampai tahun 2021 ini. Kan itu dia, maksud saya jangan diperhatikan. Sesungguhnya kan secara perkembangan dari tahun-tahun kemarin sudah jelas. Saya ini ngurus persoalan yang sangkut juga ke usaha tambal ban, bukan saya cuekin usaha tambal ban saya. Kan mana ada saya cuekin usaha tambal ban saya. Sampai tahun 2021 ini saya ini yang dikerjai, dicurangi persoalan maraknya usaha tambal ban perbengkelan. Ya udah dengar kontek-konteknya mereka selenggarakan di lokasi-lokasi berbeda kan. Usaha tambal ban Iwan Cornell itu usaha tambal ban supernatural, itu usaha tambal ban yang mengurus persoalan kita ini tersangka dibuatnya. Macam mana begitu? Harusnya kan diomongin lah, dikompromikan lah dengan Iwan Cornell yang bersangkutan. Mana secara lokasi pun usaha pada momen-momen berlangsung, saya aja tidak diajak ngomong oleh para pelanggan ataupun dikamuflasekan lagi pada waktu perjumpaan percakapan terjadi kan. Bagaimana coba, mana mungkin saya membuka omongan kan? Secara semuanya sudah tahu duluan, tahu alam pikir, tahu strategi dalam mengusahakan
usaha tambal ban dan sebagainya kan. Itu macam mana? Nah itu demikian. Makanya juga saya mau komplain kan, semestinya ya diperhatikanlah tentang keuangan saya, bukan malah dicemooh, dikatakan usaha tambal ban saya itu tidak laku, usaha tambal ban saya itu menyangkut urusan ketersangkaan sosial, perkara ketersangkaan masyarakat, supranatural. Seharusnya kan nggak begitu. Soal perempuan itu tentu itu juga termasuk. Bagaimana seperti sekarang tahun 2021? Ya saya belum ada perempuan. Semua orang sudah kawin, anaknya pun sudah beli mobil. Padahal saya dengar katanya anaknya pun sudah beranak lagi, udah kawin juga, jadi sudah punya cucu. Sementara sampai sekarang saya dijodohkan sama orang yang apa namanya ya, kurang cacat, kurang catwalk gitu. Adalah orang yang kependean, adalah orang gila di jalanan, ya kan, orang gila itu. Macam mana begitu? Seharusnya kan kita kan yang apa ya kan, Indonesia take me out itu kan begitu. Ataupun juga kalangan selebritis baru gitu kan, artis-artis cewek yang baru gitu. Ya itu juga termasuk persoalan. Ini semuanya ngaco atau gimana, main-main atau gimana? Karena saya mendengar memang kan keterkaitan, katanya konten ini harus diselenggarakan terus konferensikan hingga tahun kalender ini pun termasuk katanya, menyangkut persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Itu kayak mana soal usaha tambal ban ataupun perbengkelan? Nah kontennya kan menyatakan bahwa kawan-kawan diperlukan untuk omongannya. Ya itu tadilah saya omongkan, keterkaitan perencanaan untuk pembentukan asosiasi bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan se-Indonesia katanya. Iwan Korni ini ikut serta sebagai bagian dari kepemilikan saham ataupun juga istilahnya pemilik dari proyek asosiasi tambal ban perbengkelan se-Indonesia tadi, kurang lebih seperti saya dengar. Ya itulah saya respon ya secara pertanyaan menyangkut maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun perkara supranatural ini. Baiklah, demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini, di mana saya terhubung dinyatakan sungguhnya kena prank katanya. Urusan uang ganti kerugian nama Iwan Korni itu dinyatakan menjadi pertimbangan atas nama pemerintah nasional Jakarta untuk mengeksekusi ataupun juga memburon pelaku penipu usaha tambal ban perbengkelan yang mengatasnamakan ataupun beralasan persoalan tambal ban Irwan Kornel. Mau juga seakan-akan tidak tahu ataupun seakan-akan cuek tentang perkara ini. Maka terkaitan juga katanya untuk konfirmasi 666 International Alien Family menyangkut tentang ganti kerugian keuangan nama Irwan Kornel. Itu sudah dibicarakan dan dipertimbangkan juga untuk konfirmasi orang-orang luar negeri ataupun juga menyangkut 666 International Alien Family, 22 triliun rupiah secara pokok. Demikian pada momen konferensi kalender ini, saya diinginkan untuk menyudahi terlebih dahulu untuk konferensinya. Terima kasih semuanya. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet masa kini, termasuk juga seperti Google atau juga Facebook dan juga termasuk YouTube untuk subscribe. 666 Koniska Family menyatakan terkonfirmasi berlisensi International Alien Family United States of America dan juga negara-negara Islam, Arab, Emirat, Israel. Atau menyatakan terkait juga Arab Saudi dan juga Kesultanan Arabik Islamiyah Internasional. 666 Islamiyah, 666 Alien Family apa ini? 666 Irwan Koniska Family. Terima kasih dan sampai jumpa. Deklarasi proklamasi untuk eksistensi kenegaraan Alien Family, mata uang logo simbol 666, nomor termasuk dalam Alkitab yang sesungguhnya, diakui dan ditandatangani, direstui oleh 666 Koniska Family kepada Alien Family Internasional Abad Milenium. Sampai jumpa.